jamaah Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Aidil Mubarak, Aidil Adha pada hari yang berbahagia ini. Ya Allah, segala kamu sampaikan tausiah yang jadi kemanfaat bagi pribadi, ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Sabi ya Allah kamu melaki ba'dron. Ya Rabbana, uranya merupakan sayyidul ayyam, sebagaimana yang disampaikan oleh orang yang baca tambik bunuh. Ura Jumat merupakan sayyidul ayyam, maka bahura yang penghulu segala ura-ura nerima doa kamu ya Allah, berdoa kamu. Uranya kamu musapat, uranya kamu menghimpun, uranya kamu musabak di bawah atap rumahmu ya Allah, di bawah masjidmu, dalam tempatmu ya Allah, untuk bermuraqabah, untuk beribadah. Maka karena itu ya Allah, satukan kami nepesapat kamu ya Rabbana di yaumil qiyamah dalam surga drone bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Dari perjalanan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail ada sangat banyak terdapat ibrah dan nasihat yang mampu, yang harus kita aktualisasikan dalam kehidupan nyata. Salah satu di antaranya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail adalah dua tokoh, dua sosok manusia yang mengaplikasikan keikhlasan dalam kehidupannya, dalam beribadah, memperjuangkan dalam beribadah, mengorbankan harta yang ia miliki di hari dan bahagia. Coba bayangkan hamba Allah, berapa takjubnya para malaikat melihat bagaimana pengorbanannya Nabi Allah Ibrahim. Tidak hanya mengorbankan ratusan unta, mengorbankan ribuan kibas dan binatang ternak yang lainnya, dikorbankan untuk fi sabilillah, disumbangkan untuk agama Allah. Bahkan Nabi Allah Ibrahim berkata dalam suatu waktu, ya Allah, saya tidak memiliki anak, tidak memiliki putra. Rabbi habli minas salihin, yang disampaikan dalam surah As-Saffat. Berikan kepada saya anak yang soleh. Kalau engkau memberikan anak yang soleh ya Rabbana, akan kukorbankan, bila itu perintahmu. Legakan kalimat tersebut, Nabi Ibrahim menggantau orang, menggantau masa. Beliau rihlah, beliau uzlah, beliau hijrah ke tempat yang lain di kota Mekah, dawangan Ka'bah. Watanya lahir Nabi Ismail. Kehendak Allah pada malam tarwiyah disampaikan singkat cerita, ya Ibrahim tunaikan nazarmu. Pada malam selanjutnya, pada malam Arafah, ya Ibrahim tunaikan nazarmu. Gejak kesimpulan oleh Nabi Ibrahim, maka gesi korbankan Ismail untuk perintah Allah. Yang perlu kita garis bawahi, walaupun sangat dicintai, walaupun sangat disayangi, walaupun hartanya banyak, walaupun luar biasa pengorbanannya Nabi Ibrahim kepada Allah, jangankan manusia, malaikat takjub terhadap ibadah Nabi Allah Ibrahim. Tetapi kalau menyangkut dengan perintah Allah, sembelihkan anakmu ya Ibrahim, siap dilakukan. Kurangnya orang Siklon, peluang untuk kita memberikan kontribusi sangat terpampang di depan mata. Lebih-lebih dalam di Masjid Khalifah Ibrahim yang kita nyata bersama tiap 10 pura Ashura, bak 10 pura raya nang pulat santunan anak yatim, reward dan survei yang pernah don tumis selama udip lo, baik terpegah udip urang lain, sang golongnya tempat yang mengeluarkan dana ratusan juta rupiah untuk santunan anak yatim. Ini semua hal yang perlu dipertahankan. Tampilkan keikhlasanmu, tampilkan pengorbananmu sebagaimana yang pernah dibawakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Beliau tidak sungkan-sungkan untuk memberi hartanya, beliau tidak sungkan-sungkan untuk mengorbankan ternaknya, beliau tidak sungkan bahkan mengorbankan anaknya. Bila itu diperintahkan oleh Allah, Nabi Allah Ibrahim siap urang siap. Urangnya tanya na harta, na tahta, na rezeki, na kecukupan, na
segala fasilitas dalam kehidupan kita punyai. Kepegat sabuk program le urang yang na di Masjidan Khalifah Ibrahim. 10 hari raya Aidil Adha kita akan menyantuni anak yatim di Kecamatan Matangkuli. Maka berilah kontribusi terindahmu untuk harta yang engkau miliki. Dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayat." Harta, anak merupakan hiasan dalam kehidupan dunia ini. Bila kita tidak mampu memanagenya, bila kita tidak mampu menerapkan, mengakomodir dan tapedu harta dan anak tersebut bak tempat jalan Allah, maka akan sia-sia dalam kehidupan. Tinggal lun urus ilut. Bena salah dalam riwayat yang kamu baca dalam sabuh perang Badar. Nah, persiapan zadud, persiapan harta, persiapan bekal untuk perang Badar. Wadenyan karena semangat Sayyidina Umar ingin menyumbangkan setengah hartanya. Ingin Sayyidina Umar untuk disumbangkan harta di jalan Allah, yaitu salah satunya adalah memberikan kontribusi, memberikan bantuan, memberikan harta, memberikan sumbangan untuk perang Badar yang akan diadakan oleh Nabi, yaitu memerangi kafir Quraisy. Wadetro Umar ngejok harta setengah kekayaannya Umar, nesumbangkan untuk jalan Allah. Wadengan Umar merasa senang. Dalam pikiran Umar, beliau berasumsi bahawa hanale orang yang mampu dan tujud jo harta lebih daripada Umar, lebih daripada lu bukan le Umar. Gedang bak sagau ada Umar, bak tempat perkumpulan harta tersebut. Seraya hinan Rasulullah nedang nerima harta yang hidup le para sahabat. Wadah tengok nedang-dang orang siklon, wadah tengok nepreh-preh orang lain, wadah nyentro sidra orang Tuhan. Sahabat yang sangat bijaksana atas nama Abu Bakar, nemea 100% hartanya, bandum harta li Abu Bakar, nujuk, nekorbankan, neberikan ke jalan Allah untuk Rasulullah neperang kafir Quraisy. Wadenya tersengkak dada Umar. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, aku berasumsi bahwa tidak ada manusia yang lebih pengorbanannya dari diriku, mengorbankan harta setengah kekayaanku. Tetapi hari ini datang seorang sahabatmu yang luar biasa bijaksana atas nama Abu Bakar, memberikan kontribusi secara menyeluruh bandum harta gejuk kepada jalan Allah." Wadah ditanya oleh Sayyidina Umar, "Ya Abu Bakar." "Ya Umar, ada apa?" "Pakan behu nunjuk harta ke Rasulullah untuk kejak perang ke perang kafir Quraisy secara menyeluruh. Bandung pui pajuk dia anak drone di rumah, pui pajuk dia bina drone di rumah, pui pajuk dia ahli keluarga drone di rumah." Dengan lantang Abu Bakar menjawab, "Ya Umar, uronyo harta yang tujuh di Allah Ta'ala mengkorbankan untuk fi sabilillah, untuk Rasulnya Allah, untuk Allah, demi Allah dan untuk agama Allah. Kenapa aku harus mesti takut?" "Pakan lung harus ya Umar. Munya Rasul mantengna dalam kehidupan kita di samping kita na Rasulullah dan kita mantengna Allah. Hana perlu tayo terhadap harta yang dititipkan." Itu perlu diambil sebagai ibrah manusia. Uronya padung nale tajak lam pelosok orang siklun yang pernah kamu kalon lebih-lebih dalam bulan Ramadan merempak padu-padu dra orang gasin baiklah dah pegak untuk kepajuh sia di mak megang untuk kepajuh sia ururaya untuk kepajuh sia watetru ururaya Aidil Fitri dan ururaya Aidil Adha remoh kadang-kala diri hana layak huni kiban kondisi gebalut dengan kertas baliho di simpang jalan. Wadai tanya oleh orang tim survei pakan ayah hinau, pakan orang si kamon hinau hana rumah lain lun kadibo li anak handitung le. Begitu juga anak-anak yatim hari ini. Padung nala anak yatim ya ija rata sagawai laki sedekah. Ya wahai ayah, wahai abi nabi sedekah, wahai adun nabi sedekah kamu wajud. Kadang-kala membuca orang napat pajak luar biasa. Pet udip anak yatim kata orang perasaan orang silun lagi yang ceritakan le Abia Rahul Mudi gurau katanya bersama beliau yatim kala usianya masih kecil. Orang anak yatim orang silun. Datang kita orang yang dermawan di Masjid Khalifah Ibrahim di Matangkuli memberikan kontribusi terbaik untuk anak-anak yatim. Ibu doa ya Allah peluang
Nabi keluasan harta bagi orang-orang yang tim santuni kamu. Nabi keluasan harta bagi orang-orang yang tim peduli nasib anak yatim. Insya-Allah menyebutnya tak berlakunya di masjidnya orang Silon, di kemasjidan kita nyonyo, di kecamatan kita nyonyo. Insya-Allah bala akan jiu. Kehidupan yang marit akan ada dari kehidupan kita nyonyo. Pakot karena anak yatim adalah orang yang sangat cepat menerima doa dari Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasul pernah berpesan, Al-imra'ah badaratni, nekun li Nabi watai kena tamang surga. Al-imra'ah badaratni, nasibna urung ina yang gena lalui lon, gena lewati lon, gena kok Rasulullah untuk gedamang surga. Siapa itu? Kita yang disampaikan oleh Nabi watai kita yang sahabat. Siapa itu ya Rasulullah? Kafilul yatim, orang yang menanggung beban anak yatim. Nah, anak yatim gecok sambung. Kehidupan anak yatim ditanggung dengannya. Orang-orang bina, orang-orang janda yang hana di lako tinggal anak itu termasuk dalam kondisi kafilul yatim. Maka Nabi berpesan, orang yang ditanggung kehidupan anak yatim, geberikan kontribusi terbaik, gebi harta, gejok finansial kepada anak-anak yatim yang hana mohoi ayah, hana mohoi urusi, hana mempat lagi tolong. Terus tajuk tersalurkan tangan urusi lun. Maka gekun li Nabi al-imra'ah badaratni. Artinya apa? Bila kita menanggung beban anak yatim, yakin seyakin-yakinnya legitanya akan bertemu dalam surga di yaumil qiyamah bersama baginda Rasul nantinya. Di huru raya Aidilfitri kau ikut nyor raya Aidil Adha. Nabi Muhammad wadai semayang Id, netebit keluarkan dia bersukaria dengan keluarga. Tetapi nekalan anak yatim, usap pak ulai anak yatim dan necok anak yatim tersebut depuo rumah. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Nabi adalah orang yang sangat cinta kepada anak yatim. Maka karena beliau adalah seseorang Nabi yang tidak pernah melihat wajah orang tuanya. Saat beliau rindu, hanya ternampak di mata beliau makam orang tuanya, ayahandanya Abdullah. Luar biasa cinta Nabi kepada orang-orang yang mau memberikan kontribusi kepada jalan Allah. Yang perlu kita ingat urung sidon, menyenang harta juk jalan Allah, karena harta itu merupakan titipan dan hiasan dalam kehidupan kita. Yang paling penting menyahana harta, hana tahta, hana kekayaan, minimal dengan sopan santun yang kita miliki lebih jero kepada orang-orang yang nak diselingkar dibandingkan sedekah yang sumpah serapah. Tiban hukum tengku dalam ayat kali rupega qaulun ma'rufun, kalimat yang ma'ruf, yang jero, yang bijaksana, yang santun, yang sopan, khairun, lebih god dengan isim afdal tafdil dibandingkan apa? Daripada min sadaqatin yatba'uha azab, daripada sedekah yang tajuk ke anak yatim takun nahura. Le tajuk sedekah kepada anak yatim, santuni anak yatim, rata rumah tak pegah rata urang, tak pegah long nak ubi sedekah urang. Adanya tak pegah dalam dengan kalimat-kalimat yang sakit, menyahana kejo peng hana kaya anak yatimnya, murad marid kulit. Itu tidak dianjurkan dalam Islam sesuai dengan ayat Allah tadinya. Kalimat yang jero lebih god dibandingkan sedekah yang na tinggai bekas sakit kepada orang penerima sedekah. Orangnya orang silun mantengna peluang si kurang uro tu untuk kedanya nak sapat harta tajuk fi sabilillah, lebih-lebih lom na wacana di masjid gedanya untuk santuni anak yatim. Yang kau ikut nominal angka lebih ubud tonyo tak perayaan lom supaya anak yatim tersebut baik pernah dituri kesusahan dalam kehidupan, khususnya di kecamatan Matangguli. Mudah-mudahan orang silun di Ketanyawan Bandung akan tetap perbaiki kehidupan harta yang akan tajuk jalan Allah. Lagi pernah disebut oleh Nabi Muhammad, Nabi di Pura Raya Aidil Adha natia kurban kiritu boh kibas 80 boh gesia kedrog dan 20 boh geyusia bak Sayyidina Ali. Nabi urang yang dermawan, Nabi setiap nak harta langsung disumbangkan di jalan Allah. Itu yang perlu kita ikuti, itu yang perlu kita adopsi, itu yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan sehingga di yaumil qiyamah wadah tanya wa Allah menyangkut dengan harta. Dua buah pertanyaan urang siluk. Harta ditanya dari pane ho tabah
sedangkan umum yang dijauhi Allah Ta'ala ho dapat habis. Menyangkut dengan harta, pertanyaannya dua arah. Dari mana dan kemana engkau pergunakan? Menyebutnya tajuk sedekah di masjidnya. Tajukan yatim, pada kita yang di malaikat dua roti. Ho damai harta yang lunjuk, yang dunpi dikena Allah Ta'ala. Tak jawab dia tanya, lunjuk bak jalan dunia Allah. Maka kita akan bahagia muslim. Mudah-mudahan jadi kemanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Yang perlu kita ingat yang pertama adalah Nabi Allah Ibrahim adalah orang yang sangat mementingkan pengorbanannya kepada Allah, walaupun anaknya harus dikorbankan, beliau siap. Dan itu harus kita tanamkan dalam hati kita, berkomitmen segala perjuangan yang dibutuhkan oleh Islam kita harus berada di garda terdepan untuk memperjuangkannya. Yang kedua, muslimun, Nabi Muhammad bukanlah orang yang miskin, tetapi beliau adalah orang yang dermawan, yang memberikan hartanya secara menyeluruh ke jalan Allah. Lagi Sayyidina Umar, lagi Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang terakhir, hamba Allah, nah peluang untuk menyom sedekah, maka sedekah tersebut akan datang di yaumil qiyamah membantu kita. Berikan kontribusi terbaikmu untuk agama Allah. Mudah-mudahan kita akan menumpuk dengan Rasulullah dan di yaumil qiyamah akan tamu dalam surga ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin.